Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di daerah Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk kali ini di daerah Kukusan Mustafa Residen 2 Beji Depok. Kembali kepada untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang selalu ikut kajian di mana adanya radio RAS yang ada di channel Sadam untuk Anda. Mari kita sama-sama mengkaji di salah satu atensi yang sudah masuk di studio kami, yaitu Saudara Rangga. Beliau minta dijelaskan dengan adanya pahala sembahyang duha atau sholat duha. Untuk saudara Rangga yang ada di kota Depok, bagian Beji, kebetulan kita satu lingkup, memang baru beberapa hari ini saya berpindah, di mana kami untuk memampang diri di studio di mana adanya radio RAS yang ada. Kembali kepada untuk Saudara Rangga, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik di Indonesia maupun di luar di sana, mari kita sama-sama mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melindungi kita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, dan yang punya hajat disegerakan hajatnya dikabulkan dan mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga serta selamat dunia akhirat. Kembali kepada pertanyaan saudara Rangga dengan pahala sembahyang duha ya. Ada sabda Rasulullah SAW bahwasanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala sifa'atid duha ghafira lahu dunubuhu wa in kanat misla jabadil bahr. Siapa yang dapat melakukan sembahyang duha dengan langgeng atau dawan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dosa itu sebanyak busa samudra. Demikian pahala sembahyang duha dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sabdanya yang tersebut di atas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pun sebagai seorang nabi dan sesuai yang oleh Allah telah diampuni dosanya, baik yang sudah maupun yang datang, beliau sendiri melakukan juga sembahyang duha. Menurut Ummu Hani dalam riwayatnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW waktu masuk kota Mekah, dikala Mekah jatuh di tangan muslimin dan dari orang-orang musyrikin, beliau singgah di rumah Ummu Hani lalu berwudu dengan tertib, kemudian melakukan sembahyang duha 8 rakaat. Ini pertanyaan yang pertama, itu pahala sembahyang duha ya. Pertanyaan yang kedua yaitu sembahyang duha dan penjelasannya. Sembahyang duha ini waktunya sunnah, maksudnya sembahyang duha ini hukumnya sunnah yang berkepentingan dapat menegakkan sendirinya tanpa imam dan makmum. Jadi sembahyang ini bukan jenis sembahyang sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Harus ditegakkan pada waktunya dan gugurlah
bila dikerjakan di luar waktu yang ditentukan. Sedikitnya 2 rakaat atau 4 rakaat dan paling banyak 8 rakaat seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW menurut riwayat Ummu Hani yang kami sebutkan di atas tadi. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sembahyang duha itu sampai dengan 12 rakaat. Dalam sembahyang duha ini yang pokok bukan banyak jumlah rakaatnya yang harus dilakukan berturut-turut, akan tetapi penting adalah penegakannya dalam tiap hari pada waktunya, sekalipun sembahyang ini dilakukan hanya 2 rakaat saja. Kalau memang ditegakkan dengan khusyuk dan sempurna atau tamak nina, ya, kiranya sudah dapat mengikuti anjuran Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu. Tapi kalau akan dilakukan lebih dari 2 rakaat sampai dengan batas rakaatnya tertentu akan lebih utama, mengingat Rasulullah SAW waktu melakukan sembahyang duha di rumahnya Ummi Hani tersebut 8 rakaat. Dalam hal ini tergantung pada kemampuannya yang berkepentingan itu sendiri. Sembahyang duha itu dilakukan dalam tiap 2 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan salam atau taslim atau taslimatain, atau boleh atau dalam tiap 4 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 2 salam juga dapat, bahkan dalam 8 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 2 salamnya tidak gugur. Jadi saya ulang kembali ya, bahkan dalam 8 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 2 salam pun tidak gugur, karena tidak adanya ketentuan yang menetapkan hal yang ini dengan pasti. Dalam kitab I'anatul Talibin dinyatakan walau jamaah bainat tamani awil isnatai asyara ikhrami wahidin jaza. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya sembahyang langsung antara 8 sampai dengan 12 rakaat 1 takbiratul ihram juga boleh. Saya akan menambahkan sedikit ya, masih ada waktu untuk saudaraku, yaitu sembahyang duha dan cara-caranya. Setelah berwudu dengan sempurna, kemudian berdiri tegak di tempat suci, menghadap ke arah kiblat, lalu melafazkan niat sembahyang duha yang dipilih, yaitu yang pertama apabila dilakukan dalam 2 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 2 salam, maka niatnya seperti berikut: usolli sunnatad duha rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar, ya. Kami melakukan sembahyang sunnah duha 2 rakaat karena Allah zat yang maha besar. Kalau sembahyang ini dilakukan dengan 2 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 2 salam, maka dalam 2 rakaat itu tiap selesai diri, setelah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, dimulai dengan membaca surat Al-Quran yang dipilih selanjutnya apabila ditegakkan dengan 4 atau 8 rakaat. Dalam tiap rakaat sesudah membaca surat Al-Fatihah akan melengkapi seluruhnya dengan membaca surat Al-Quran pun boleh. Begitu juga kalau membacanya surat-surat itu hanya akan dilakukan dalam rakaat kedua atau ke-1
Dan dua, saja seperti halnya dalam sembahyang fardu juga baik, ya. Apabila pada rakaat pertama ini sudah membaca surat Al-Fatihah akan membaca surat Al-Kafirun, maka surat tersebut adalah seperti berikut, ya. Saya rasa Anda tahu ya, surat Al-Kafirun termasuk surat Al-Fatihah. Nanti untuk saudaraku yang penanya, silakan dibuka cara membacanya, silsilah cara membaca atau cara sholat duha, ya. Banyak buku-buku panduan yang ada, dipersilakan Anda dipelajari. Seperti yang Anda pertanyakan, ini untuk menambah wawasan buat kita semua, baik untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang setia ikut kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala terus dan terus mengalir dan tidak ada ruginya. Barang siapa yang selalu aktif mengikuti kajian, Allah menjauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, serta dimudahkan segala urusannya dan diselamatkan dunia akhirat. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, karena waktu sudah akan harus turun dari udara. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.